Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 975 yang tentunya akan seru untuk kita bahas. Karena 4 chapter belakangan ini Oda Sensei memang benar-benar menyajikan kejutan demi kejutan yang sangat sayang untuk kita lewatkan. Mulai dari One Piece chapter 972 mengungkap kebenaran kematian Oden. Di One Piece chapter 973 mengungkap siapa sebenarnya Kyoshiro. Di One Piece chapter 974 mengungkap siapa pengkhianat di Akazainen. Dan di One Piece chapter 975 yang masih hangat akan kita bahas nantinya, yaitu berkumpulnya aliansi di pelabuhan yang kemudian Denjiro mengungkap identitas di depan semua orang di pelabuhan. Nah, bagaimana keseruan yang dihadirkan pada One Piece chapter 975? Mari kita bahas bersama-sama. Cover story kali ini terlihat unik dibandingkan cover story sebelumnya dalam misi pencarian Lola. Nah, jika chapter sebelumnya kita melihat bagaimana Gotti yang menembaki angkatan laut hingga mampu menyelamatkan Chiffon. Di perjalanan terlihat Gotti dan Chiffon yang riang berhasil bebas dari angkatan laut. Namun, di cover story 975 dikonfirmasi jika yang dibawa Gotti bukanlah Chiffon, melainkan Lola. Mengingat Lola dan Chiffon adalah saudara kembar. Nah, lalu Lola yang sejak dari dulu mencari cinta sejatinya, melihat Gotti yang menyelamatkannya dari angkatan laut, merasa jika lelaki itu adalah cinta sejatinya. Berbeda apa yang dibayangkan oleh Gotti, merasa yang diselamatkannya adalah Chiffon, namun nyatanya Lola membuat dirinya sangat terkejut. Lalu, apakah Gotti mau menerima cinta dari Lola? Dan bagaimana nasib Chiffon saat ini? Kita tunggu aksinya pada cover story mendatang. Di awal One Piece chapter 975 memperlihatkan bagaimana nasib Shinobu sebenarnya. Jika pada chapter sebelumnya Shinobu sedang bersama dengan Momonosuke di pinggir pelabuhan, sedangkan Akazanen berusaha pergi menuju ke Onigashima menggunakan sampan. Nah, setelah Kanjuro mengungkap identitas aslinya dan Kinemon menebas Kanjuro, tapi nyatanya Kanjuro asli berada di pelabuhan yang sedang menyandra Momonosuke. Dan sesuai prediksi kami sebelumnya, jika Shinobu mampu dilumpuhkan oleh Kanjuro. Dan bagaimana diperlihatkan pada chapter ini, Shinobu ditahan menggunakan ular yang mengikat dirinya dan menutupi mulutnya. Tentu menurut kami, ular itu tak asli melainkan hasil lukisan Kanjuro. Melihat trio barbar di depannya dan mereka baik-baik saja, membuat Kanjuro sangat terkejut karena menganggap Luffy dan Kid seharusnya berada di penjara. Sedangkan informasi yang ia dapat, kondisi penjara Udon baik-baik saja. Nah, informasi ini sebenarnya berasal dari kepala sipir yang sudah dijinakkan oleh Otama. Hingga si kepala sipir ini mau saja menuruti semua perkataan Otama dan kawan-kawan. Insiden penyerangan kapal Sunny tentunya terlihat lucu bagi Franky, karena anak buah Orochi menganggap jika meledakan dengan bom akan membuat kapal Sunny hancur, layaknya kapal pada umumnya. Namun pada kenyataannya, kapal Sunny hanya mengalami sedikit kerusakan di bagian layar. Nah, ketahanan kapal ini tentu disebabkan karena bahan yang digunakan dalam pembuatannya menggunakan kayu adam yang terkenal sangat kuat dari berbagai macam serangan. Di saat itu pula Luffy beserta krunya menanyakan keberadaan aliansi yang seharusnya sudah ada di sini. Kinemon lalu menjawab dengan wajah penuh penyesalan jika rencana telah bocor hingga tidak tahu nasib mereka semua. Pernyataan Kinemon ini dipertegas oleh anak buah Orochi, pemakan semel elang dan juga kupu-kupu. Walaupun gagal menghancurkan kapal Sunny, tapi mereka telah menghancurkan semua kapal yang parkir di pelabuhan Itachi. Dan juga menghancurkan semua jembatan yang menghubungkan setiap wilayah di Wano. Mendengar hal itu, Kinemon semakin terpuruk karena mustahil mampu menuju ke Onigashima tanpa menggunakan kapal, apalagi waktu penyerangannya semakin dekat. Anak buah Orochi yang masih percaya diri jika Akazainen dan trio barbar tak akan mampu mengalahkan Kaido di Onigashima. Mengingat jumlah aliansi Kinemon saat ini yang masih sedikit. Apalagi
Kaido yang telah beraliansi dengan Big Mom yang merupakan aliansinya dua Yonko, membuat penyerangan ke Onigashima semakin mustahil. Nah, trio barbar mendengarkan beraliansinya Kaido dan Big Mom membuat mereka sempat terkaget. Karena informasi beraliansinya dua Yonko ini hanya didapatkan oleh pasukan Kaido, ditambah lagi Beast Drake yang merupakan anggota SWORD. Tapi, apakah ini akan membuat mereka mundur untuk menyerang Onigashima? Tentu mustahil bagi mereka mundur dari misi penyerangan ini, karena mulai dari Kid yang memiliki dendam mendalam kepada Kaido yang telah menyiksa dirinya di penjara Udon, dan juga telah membuat sahabat sekaligus tangan kanannya menjadi seperti orang gila yang selalu tertawa, efek memakan limbah smell yang diberikan oleh Orochi. Nah, Luffy dan Law juga demikian, yang akan menepati janji Momonosuke untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Anak buah Orochi dan Kaido yang semakin besar mulut merendahkan trio barbar membuat Luffy, Law, dan Kid tak sabar untuk menyerang kapal mereka. Tapi lucunya, dalam situasi semacam ini mereka masih sempat bertengkar untuk mengambil bagian dalam penghancuran kapal anak buah Kaido. Bahkan setelah menghancurkannya pun, mereka masih tetap ribut hingga membuat heran semua orang yang melihatnya. Namun, walau mereka di sini bertengkar untuk mengambil jatah dalam penghancuran kapal lawan, tapi semoga saja saat menghadapi dua Yonko nantinya, mereka akan beraksi dengan kompak dan memperlihatkan bagaimana kedahsyatan kekuatan mereka. Nah, apakah Kid nantinya mampu membuat kekuatan buah iblisnya sampai batas awakening yang akan menyatukan semua besi hingga membuat sebuah monster raksasa? Selayaknya yang pernah dilakukan oleh Ballet dalam One Piece Stampede. Kita tunggu saja aksinya di perang besar nantinya. Di saat pertengkaran trio barbar, suasana berubah setelah kemunculan Kyoshiro di dekat mereka. Tentu, anak buah Orochi yang tak tahu siapa sebenarnya Kyoshiro merasa riang karena sang penyelamat telah datang. Di saat itu pula, Kyoshiro menebas salah satu sisi kapal anak buah Kaido dengan sekali sabetan saja. Tentu, tebasan ini memperlihatkan teknik pedang tingkat tinggi dimiliki oleh Kyoshiro. Zoro dan juga Asura Doji menyadari jika orang ini memiliki kemampuan yang cukup hebat. Bahkan saat Zoro hendak menyerang Orochi dulu, selepas mengeksekusi Yasuo, serangan Zoro mampu ditangkis oleh Kyoshiro dengan mudah. Nah, momen berkumpulnya Akazanen di pelabuhan membuat Kyoshiro merasa inilah waktu yang pas untuk membuka identitas asli dirinya, karena akan menjadi penyemangat bagi Akazanen yang hampir putus asa. Saat Kyoshiro mengungkapkan identitasnya sebagai Denjiro, membuat Kinemon dan lainnya sangat terkejut, tak terkecuali Kanjuro, dan hampir tak percaya jika dia memang benar-benar Denjiro. Nah, Denjiro sebenarnya ingin sejak lama membongkar identitasnya kepada Akazanen. Namun, dia menyadari jika ada pengkhianat selama ini, yang tentu saja bila si pengkhianat ini memberitahu kepada Orochi, rencananya selama ini akan sia-sia. Misi penyamaran ini telah banyak membuahkan hasil. Di antaranya, terbebasnya 1000 samurai yang ditahan di penjara Rasetsu, ditambah lagi 200 pengikutnya. Tak hanya itu, 4.200 orang aliansi sudah ia selamatkan. Kapal-kapal yang dihancurkan anak buah Orochi merupakan kapal yang tak terpakai. Maka, total pasukan yang bersiap untuk menuju ke Onigashima adalah 5.400 orang. Nah, semoga saja dengan persiapan semua pasukan aliansi membuat kita dimanjakan dengan hidangan pertarungan dahsyat di Onigashima dalam waktu dekat. Bagaimana menurut nakama semua? Berikan tanggapan kalian pada kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam nakama!